Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang grafik fungsi linier. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita awali membahas tugas yang lalu. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis negatif 3x ditambah y sama dengan negatif 5 dan melalui titik 0,2. Langkah awal kita cari gradien dari garis yang telah diketahui. Kalian masih ingat ya, mencari gradien rumusnya adalah negatif A per B. Negatif A, A-nya negatif 3, berarti negatif kali negatif 3 adalah 3. B-nya 1, maka ini sama dengan 3/1 adalah 3. Kalau gradien yang telah diketahui, garis yang telah diketahui ini 3, maka gradien garis yang sejajar juga 3. Kalian masih ingat ya, garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Berarti M1 3, maka M2 sama dengan 3 juga. Maka persamaan yang kita cari adalah melalui 0,2 dan bergradien 3. Kita menggunakan rumus ini. Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A. B adalah koordinat yang kedua ini. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan M diganti dengan 3 kali X dikurangi A. A-nya adalah koordinat yang pertama. Langkah berikutnya kita buka kurungnya untuk ruas kanan. Ruas kiri ini Y sama dengan 3 kali X adalah 3X. 3 kali negatif 0 ini adalah 0. 0 itu tidak berarti ditambah 0 atau dikurangi 0, tidak berarti, tidak usah kita tulis ya. Negatif 2 di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadi persamaan garis melalui 0,2 dan bergradien 3 adalah Y sama dengan 3X ditambah 2. Inilah jawaban tugas yang lalu anak-anak, supaya dicocokkan kembali apabila pekerjaan kalian masih salah supaya dibetulkan ya. Kita lanjutkan tentang grafik fungsi linier. KD-nya bisa kalian baca di buku pegangan siswa. Pengalaman belajar kali ini kita menggambar grafik persamaan garis lurus. Apersepsi yaitu materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Ini mengulang kembali pelajaran kelas 8 ya, mengenai koordinat kartesius. Untuk menggambar grafik fungsi linier, linier itu maksudnya lurus ya, jadi grafik garis lurus. Kita memerlukan suatu bidang yang disebut bidang koordinat, yaitu bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu yang ada sumbu X dan sumbu Y. Yang sumbu mendatar atau horizontal disebut sumbu X, yang garis vertikal atau sumbu tegak itu dinamakan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y tidak boleh ditukar ya. Apabila ada titik X, Y, perhatikan X, Y ini adalah koordinat anak-anak. Jadi koordinat itu X, Y. X ini bisa disebut absis, bisa disebut koordinat yang pertama, bisa disebut jarak dari sumbu Y. Sedangkan Y ini bisa disebut absis atau koordinat yang kedua atau jarak terhadap sumbu X. Kita lanjutkan. Contoh misalnya ini 2, negatif 2. Ini adalah koordinat yang pertama, jarak terhadap sumbu Y. Jadi titik A ini jarak terhadap sumbu Y adalah 2. Jarak terhadap sumbu X adalah negatif 2. Artinya arahnya ke bawah. Perhatikan jarak dari sumbu Y 2, berarti dari sumbu Y ini 2. Kemudian negatif 2, jarak dari sumbu X ini ke bawah 2 langkah.
inilah tempatnya titik A. Titik B 3,2, jarak dari Y 3, kemudian jarak dari X adalah 2, inilah titik 3,2. Titik C sekarang 0,1, berarti tidak ada jaraknya dengan sumbu Y, kemudian dengan sumbu X jaraknya 1 di sini. Titik D negatif 1, jarak dari sumbu Y ini 1, tapi arahnya ke kiri, berarti negatif 1. Jarak terhadap sumbu X tidak ada 0, maka tetap di sini. Titik D. Titik E negatif 2,3 di sini. Titik F negatif 2, negatif 1 ini. Ya, sudah ingat kembali ya pelajaran kelas 8 tentang koordinat kartesius. Contoh, gambarlah grafik fungsi f memetakan x ke 2x ditambah 3. Kalian masih ingat pelajaran kelas 8 ya? Kalau ada titik 2 ini dinamakan notasi fungsi. Kalau kita rubah titik 2 menjadi kurung buka kurung tutup, arah panah menjadi sama dengan, ini dinamakan rumus fungsi. Domain adalah daerah asal. X lebih dari sama dengan negatif 1, tetapi kurang dari 4, sedangkan X elemen bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada 3 macam anak-anak, bulat positif, bulat negatif, dan 0. Jadi ini yang dimaksud adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan negatif 1, tetapi kurang dari 4. Kalau ini ada sama dengannya berarti negatif 1 termasuk anggotanya. Ini kurang dari 4 tidak ada sama dengannya, berarti 4-nya tidak menjadi anggotanya. Paham ya? Untuk yang B, bilangan real, berarti X-nya ini yang diminta adalah bilangan real, mulai negatif 1 sampai dengan 4. Bukan sama dengan 4, ini tidak ada sama dengannya, berarti 4 tidak ikut ya. Bandingkan antara yang A dan yang B. Untuk yang A tadi 3,5 termasuk anggotanya apa tidak? Tidak ya, 3,5 itu tidak termasuk anggotanya karena 3,5 atau 3,5 itu bukan bilangan bulat. Tetapi di sini 3,5 termasuk karena 3,5 atau 3,5 itu bilangan real, dan 3,9 juga termasuk karena 3,9 bilangan real. 3,9999 dan seterusnya ini juga termasuk bilangan real. Tapi kalau 4 ini tidak termasuk karena di sini tidak ada sama dengannya. Paham ya? Oke, kita selesaikan. Kita membuat tabel terlebih dahulu sebelum menggambar. Kita ambil X ini mulai negatif 1 sampai dengan 4. X adalah domain atau daerah asal. Kemudian kita tuliskan di sini 2X dan 3. Ini asalnya dari soalnya, ini 2X ditambah 3, ini 2X 3. Dan ini adalah Fx atau daerah kawan. Maaf, daerah hasil ya. Fx ini daerah hasil atau Y atau koordinat yang kedua. Jadi X adalah daerah asal, Fx daerah hasil. X ini adalah absis, Fx adalah ordinat. Oke, kita selesaikan. 2x, x-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Ini 3 tidak dikalikan apa-apa, berarti tetap. Maka untuk Fx-nya atau Y-nya negatif 2 ditambah 3 yaitu 1. Kita lanjutkan untuk yang lainnya. Perhatikan ini 2x, x-nya diganti 0, ganti 1, ganti 2, ganti 3, ganti 4. Ini hasilnya. Berarti 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Terus 3 ini tidak dikalikan apa-apa, berarti ini nilainya adalah 3 semuanya. Kita jumlahkan 0 ditambah 3
kemudian 2 tambah 3, 4 tambah 3, 6 tambah 3, 8 tambah 3. Kita jumlahkan seperti ini. Maka koordinat yang kita peroleh, pasangan koordinatnya adalah X, Y, daerah asal, daerah hasil. Negatif 1,1, kemudian 0,3, dan seterusnya. Kalau kita tulis semuanya seperti ini. Negatif 1,1, 0,3, 1,5, 2,7, 3,9, 4,11. Oke, kita lanjutkan. Dari himpunan pasangan berurutan yang kita peroleh tadi, kita tulis di sini, perhatikan, ini yang kita peroleh tadi. Yang satunya atau yang A soalnya adalah X elemen bilangan bulat. Sedangkan yang B X elemen bilangan real. Sekarang kalian bisa membandingkan bilangan bulat itu mulai dari negatif 1 sampai dengan 3, karena 4 ini tidak termasuk. Di sini tidak ada sama dengannya. Di sini 3,5 juga tidak termasuk, maka di sini juga tidak ada penyelesaiannya. Maka inilah penyelesaian untuk yang A. Jadi X elemen bilangan bulat berupa noktah-noktah atau titik-titik. Sekarang perhatikan untuk yang B. Bilangan real mulai dari negatif 1 sampai 4, tapi 4 ini tidak termasuk. 3,999 ini termasuk. Jadi di sini negatif 1,1. Di sini juga ada misalnya 1,5, 1,5, maka di sini maka gambarnya berupa garis seperti ini. Karena di sini misalnya 3,99 mendekati 4 ini juga ada penyelesaiannya di sini. Jadi gambarnya berupa garis penuh. Sekarang perhatikan lagi, negatif 1 termasuk anggotanya, maka pada negatif 1 ini diberi noktah penuh, tertutup seperti ini. Ini menandakan bahwa negatif 1 termasuk anggotanya. Kemudian 4 ini tidak termasuk anggotanya. Di sini 4 tidak termasuk anggotanya. Berarti tepat di sini ini harus diberi bukan noktah penuh tapi terbuka ya. Grafiknya terbuka seperti ini. Ya, ini. Kalau terbuka berarti artinya 4 ini tidak termasuk anggotanya. Tapi 3,99 di sini termasuk ya. Inilah perbedaan kalau grafik X elemen bilangan bulat seperti yang sebelah kiri. Kalau X elemen bilangan real maka grafiknya berupa garis penuh. Bisa membedakan ya. Jadi kalau bilangan bulat berupa nokta-nokta, kalau bilangan real maka berupa garis penuh. Kita lanjutkan lagi. Untuk menggambar grafik fungsi linear sebenarnya cukup menentukan 2 titik yang dilaluinya. Contoh seperti ini. Soalnya saya buat sama dengan yang tadi. Untuk X elemen bilangan real, karena X hanya diketahui X elemen bilangan real tidak dibatasi, maka kita bebas untuk menentukan X. Pilihlah nilai X 2 saja. Misalnya kita memilih nilai X 0 dan 1. Kemudian 2X ini asalnya dari ini, 3 dari sini. Fx atau Y-nya kita cari. 2X 2 kali 0, 0, 2X 2 kali X, X-nya 1, 2. Ini tetap 3. Maka hasilnya adalah ini kita jumlahkan 3, kita jumlahkan 5. Maka kita peroleh 0,3, 1,5. 2 koordinat ini sudah cukup mewakili. Kita gambar 0,3 berada di sini. Kemudian 1,5. Ya, 2 titik ini sudah cukup kita hubungkan dan diperpanjang sampai tak terbatas. Nah, inilah grafik fungsi dari fx sama dengan 2x ditambah 3. Nanti bisa ya gambar sendiri ya. Tugas anak-anak,
nanti kalian gambar seperti tadi ya, cukup ditentukan 2 titik yang dilalui, dihubungkan dan diperpanjang. Dari grafik yang kalian gambar, untuk X dan Y elemen bilangan real, selidiki tiap-tiap persamaan berikut. Grafiknya condong kemana? Jadi setelah kalian gambar, kalian tentu tahu grafiknya condong kemana dan memotong sumbu Y di titik apa, atau memotong sumbu Y di koordinat berapa. Sebelumnya perhatikan ini. Perhatikan. Persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. M adalah gradien. Masih ingat ya? Sekarang kita selidiki yang pertama. Jika nilai M kurang dari 0, kalau kurang dari 0 berarti ini bilangan negatif kan? Kita rubah M-nya bilangan negatif. Apa yang terjadi? Misalnya negatif 2. Nah, ini. Kalau kita rubah lagi misalnya negatif 3. Ya, seperti ini. Tetap condong ke kiri. Sekarang kalau M-nya lebih dari 0 berarti bilangan positif kan? Kalau M-nya kita ganti bilangan positif. Misalnya positif 3. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Misalnya lagi saya ganti dengan positif 5. Seperti ini. Grafiknya condong ke kanan. Jadi kalian masih ingat ya yang lalu, kalau gradiennya itu negatif, maka grafiknya condong ke kiri atau garisnya condong ke kiri. Kalau garisnya condong ke kanan, gradiennya positif. Sekarang jika M atau gradiennya 0 ini, bagaimana grafiknya? Kita ganti M-nya 0. Coba perhatikan. 0. Apa yang terjadi? Nah, ternyata garis itu sejajar dengan sumbu X. Kita lanjutkan nomor 4. Jika C sama dengan 10, C-nya ini kita ganti 10. Grafik memotong sumbu Y di koordinat ini 0,10. Misalnya ini gradiennya saya rubah lagi 2 ya. Tetap seperti ini. Walaupun gradiennya dirubah, maka grafiknya tetap memotong sumbu Y 0,10. Kalau gradiennya kita rubah lagi menjadi 3, tetap memotong sumbu Y di 0,10. Sekarang bagaimana kalau C diganti dengan negatif 10? C-nya diganti negatif 10. Lihat, kamu amati. Apa yang terjadi? Grafiknya memotong sumbu Y pada 0, negatif 10. Kalau C-nya diganti 20, kita ganti 20, kamu amati. Nah, apa yang terjadi? Grafiknya memotong sumbu Y pada 0,20. Kalau C-nya diganti negatif 20, negatif 20. Nah, seperti ini. Grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0, negatif 20. Bagaimana kalau C-nya diganti dengan 0? Nah, seperti ini. Memotong sumbu Y pada 0,0. Walaupun grafiknya atau gradiennya ini kita rubah, misalnya gradiennya dirubah negatif 2, tetap saja melalui 0,0. Kalau dirubah lagi negatif 5, tetap saja melalui 0,0. Ya, inilah anak-anak untuk grafik ya. Nanti kalian gambar di kertas berpeta, kemudian kalian selidiki apa yang terjadi. Ya, nanti kerjakan ini. Saya beritahu caranya menjawab pertanyaan dari sini. Setelah kalian gambar, kalian jawab grafiknya condong kemana, kemudian memotong sumbu Y di titik apa atau di koordinat berapa. Gambarnya tidak usah dikirim anak-anak, hanya laporannya saja. Suatu contoh untuk yang A ini caranya menjawab.
seperti ini. Grafiknya condong ke kanan, memotong sumbu Y di titik 0,5. Ya, silahkan mencoba untuk yang B sampai dengan E, kemudian kalian mengambil kesimpulan seperti ini. Jadi yang disetorkan atau yang dikirimkan seperti ini ya. Satu contoh ini, tidak usah gambarnya tidak usah dikirim, gambarnya untuk buram saja. Saya kira sudah cukup jelas anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian tetap semangat, simaklah video dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.